Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Fatihil maghrib wa al-fadhil masadaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Santriwan santriwati, kita lanjutkan pengajian kita di bulan Ramadan tahun ini. Sebelumnya kita tawassul Fatihah, kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita. Saya kita harapkan ilmu yang terdapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia akhirat. Al-Hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadrati jami' masyayikhina bil mustaqimati wa jami' man ta'allama wa 'alama fi hadzal haruskan umma al-manafi'in min khulqin wa kan halan wasi'an wa ma taqabbal wa ribadan husnul khatimah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati, kita lanjutkan ngaji kita ini dalam kitab Fathul Qorib, dan saya pakai kitab Tausikh Ibnu Qasim. Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah puasa. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian puasa dan fardu-fardunya, syarat wajib dan fardu-fardunya puasa. Sekarang kita lanjutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi yuqtiru bihi as-sha'im wa asyrad asya'. Waladzi perkara yuqtiru yang membatalkan bihi dengan alladzi sapa as-sha'im orang yang berpuasa, asyrad asya', yaitu ada 10 perkara. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, orang yang berpuasa puasanya bisa batal ini dengan 10 perkara. Ahaduha, adapun yang pertama, wasaniha, dan yang kedua yaitu ma perkara wasola yang sampai hamdan secara sengaja ilal jaufi pada lubang-lubang al-munfatihi yang terbuka. Jadi segala sesuatu perkara yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, bisa mulut, bisa hidung, mata, kubul, dubur, telinga. Ini segala sesuatu tersebut jika masuk secara disengaja, maka puasa kita bisa batal. Masuknya ini secara sengaja, berarti kalau tidak sengaja maka tidak batal, ya. Au ghairul munfatih, atau sesuatu yang tidak lubangnya ini tidak terbuka, ya. Kalau usuli seperti masuknya sesuatu tersebut min ma'munatin, ya, dari segala sesuatu yang mungkin masuk ila roksi ke kepala, ya. Mungkin kepalanya ada luka, terus dia diobati dan bisa masuk obat tersebut lewat luka tersebut. Wal muradu, yang dimaksud imsaku shaimi, ya, menjaganya orang yang berpuasa an wusuli ainin, dari masuknya benda ilama pada perkara yusama yang dinamakan jaufan lubang. Jadi masuknya segala sesuatu yang mencegah masuknya segala sesuatu, sesuatu benda. Jadi bentuknya benda. Jadi kalau bukan benda itu mungkin aroma. Ya, aroma ini tidak membatalkan puasa. Wasabila ini
dan masuk sesuatu kepada dua jalan, ya, bisa kubul atau dubur, ya. Wal huknati, ya, dan berobat, ya, menggunakan obat. Fi ahadisabila ini, ya, wasal itu, ini maaf, yang ketiga, wasal itu yang ketiga al-huknah itu yaitu berobat fi ahadisabila ini, di antara dua jalan, ya, bisa kubul atau dubur. Ini juga bisa membatalkan puasa. Warabi'u yang keempat itu al-baik, yaitu muntah amdan secara sengaja. Fa'ilam yata'amad, maka jika tidak sengaja, lam yabtul, maka tidak batal apa shaumuhu, puasanya, kama sebagaimana keterangan sahabat yang telah lalu. Jadi muntah yang disengaja ini juga bisa membatalkan puasa. Wal khamisu, dan yang kelima itu al-wat'u, wati, ya, jima, hubungan badan, amidan secara sengaja, fil farji, di farji. Falitur, maka tidak batal apa siapa soimu, orang yang puasa berjimai dengan sebab jima, nasian karena lupa, sama sebagaimana sabako yang telah lalu, keterangan yang telah lalu. Jadi hubungan badan suami istri yang dilakukan dengan sengaja, maka ini juga membatalkan puasa. Ketika lupa, maka tidak batal. Di siang hari, ketika dia sedang berpuasa, dia mungkin lupa berhubungan suami istri, maka puasanya tidak batal. Gitu ya. Jadi ini disengaja. Wasadisu, dan yang keenam, ikal inzalu, keluar mani. Bahwa atau inzal iku khurujul mani, yaitu keluar mani. Anubasyaratin, disebabkan karena bersentuhan, ya. Bersentuhan. Di sini keterangannya anubasyaratin ini ada proses bersentuhan. Ay masul basyarah bila hailin, yaitu bersentuhannya kulit bila hailin dengan tanpa penghalang. Ya, ini khurujul mani al-inzal ini bila jimain, ya. Mubasyarahnya ini bersentuhannya dengan tanpa jima. Muharraman kana, baik itu yang diharamkan, ka ikhrajihi biyadihi, yaitu mengeluarkan maninya dengan tangannya, atau disebut dengan onani. Aw ghairu muharramin, atau tidak diharamkan, ka ikhraji biyadi zaujatihi, seperti keluarnya mani ini dengan tangan istrinya, aw jariyatihi, atau budak perempuannya. Waqtaroza, dan mengecualikan bimubasyaratin, dengan mubasyarah, an khurujil mani, dari keluarnya mani, bil ihtilami, dengan ihtilam. Ihtilam ini mimpi keluar mani, mimpi basah, mimpi basah yang menyebabkan keluar mani. Fala afdhara, maka tidak membatalkan bihi, tidak membatalkan bihi dengan ihtilam jasman secara pasti. Ya, ketika keluar mani, mimpi basah, sedang tidur misalkan, siang hari tidur, ketika puasa, dalam tidurnya dia mimpi basah, ya, dia ihtilam, ya, keluar mani, ya, maka puasanya tidak batal. Kalau ihtilam mubasyarah ini bukan ihtilam, ya, mubasyarah. Kalau ada sebabnya, mungkin disebabkan sebelum dia keluar mani dia nonton film porno,
ya, terus keluar mani, ini bisa membatalkan puasa. Tapi kalau yang tidak batal adalah ikhtilam, ini yang dikecualikan adalah ikhtilam. Ketika tidur dia keluar mani, maka puasanya tidak batal. Kita lanjutkan wasabiu, dan yang ketujuh ila akhiril asroh, sampai yang ke-10. Ini khusus, bukan khusus ya, dua ini untuk perempuan, yaitu al-haidu, haid, darah yang keluar dalam keadaan sehat ya, dari farjinya perempuan, wan nifasu, dan nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan, wal jununu, dan gila. Gila ini juga dapat membatalkan puasa. Mungkin dia punya penyakit gila, dan penyakit tersebut bisa kumat ya, ketika dia sedang puasa, maka puasanya seketika itu juga batal. Di sini famata toro asyai'un minha fi asna'i shaumi abtalahu. Maka ketika sesuatu itu terjadi di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ma wasala ilal jawfi, mawasola amdan ilal jawfi, segala sesuatu yang masuk secara sengaja ke lubang yang ada di tubuh kita. Misalkan kemasukan air di mata kita, terus kemasukan air di telinga ya. Makanya ada yang mengatakan mungkin ketika kecil kita ketika puasa dilarang nangis, karena air mata yang sudah keluar terus dikucek masuk lagi ke mata, dan air mata ini bisa sampai ke tenggorokan terus ketelan. Ini bisa membatalkan puasa ya. Atau segala sesuatu yang masuk misalkan lewat kubul atau dubur ya, misalkan lewat dubur, ketika sesuatu itu udah keluar terus kita masukkan lagi, maka itu juga membatalkan puasa. Seperti misalkan kita BAB, ketika kita ngeden, kita tekan ya, keluar, terus kita kaget airnya masuk lagi, pada kotorannya itu udah setengah keluar terus masuk lagi, maka ini juga bisa membatalkan puasa ya. Terus segala sesuatu yang kedua ini, yang tadi masuk lewat kepala, misalkan kepalanya luka terus dimasukkan obat ke situ juga bisa membatalkan. Terus berobat atau memasukkan obat lewat kubul atau dubur, mungkin ada berobat yang lewat dubur, obatnya disuntikan ke dubur, nah ini bisa membatalkan puasa. Yang keempat, ini muntah secara sengaja ya. Sengaja muntah, kalau tidak sengaja ya maka tidak batal. Yang kelima, hubungan suami istri waktu jima ya. Jima fil farji secara sengaja, ini batal. Yang keenam yaitu inzal itu keluar mani disebabkan karena bersentuhan kulit ya, sehingga terjadi rangsangan dan akhirnya keluar mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketujuh sampai ke-10, yang ketujuh ini haid, terus yang ke-8 nifas, yang ke-9 gila, dan yang ke-10 yaitu yang terakhir murtad ya, yang terakhir murtad ya, ketika dia keluar dari Islam, maka seketika itu juga puasanya batal ya. Kalau di kitab Sulam Taufik mungkin ada keterangan murtad itu ada secara akwal, ada secara afal, terus ada secara akwal secara ucapan. Akwal
af'al secara perbuatan atau murtad secara keyakinan. Gitu ya. Mungkin murtad secara keyakinannya, dia meyakini segala sesuatu yang haram mungkin jadi halal, atau murtad secara perbuatan, dia menyembah kepada selain Allah atau menyembah patung atau yang lain sebagainya. Atau murtad secara ucapan, dia mengucapkan segala sesuatu yang ucapan tersebut dapat menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka ketika dia murtad, maka puasanya juga otomatis batal. Kita lanjutkan, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa yustahabu, dan disunahkan bisaumi ketika puasa atau di dalam puasa salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. Jadi kesunahan berpuasa ya. Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ahaduha, yang pertama yaitu takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Intahak pokok, jika sudah nyata apa guru syamsi, terbenamnya matahari. Fa in syakka, maka jika ragu fala yajalu, maka tidak disegerakan apa fitru, atau tidak menyegerakan al-fitr berbuka. Wa yusanu, dan disunahkan apa ya? Yaitu berbuka ala tamarin, dengan kurma. Wa illa, jika tidak dengan kurma, fa'main, maka bisa dengan air. Gitu ya. Dengan air, meminum air. Ini sunnahnya puasa. Yang pertama takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Ini salah satu kalau saya melihatnya adalah Islam itu sangat memperhatikan umatnya ya. Disunahkan mengakhirkan sahur, dan juga disunahkan menyegerakan berbuka ya. Mengakhirkan sahur supaya puasanya dia kuat, tidak buru-buru lapar karena sahurnya di akhir. Menyegerakan buka berarti ketika dia sudah sangat lapar, dia segera untuk berbuka. Di Islam tidak menyunahkan, ya, tidak ada kesunahan mendahulukan sahur dan mengakhirkan berbuka. Ini Islam sangat memperhatikan umatnya, ya. Umatnya supaya benar-benar puasanya itu dia kuat untuk menjalankan ibadah puasanya. Ya. Maka ada hadis mengatakan tasaharu, ya, sahurlah kalian, fa innas sahara wa innas suhra, maka di dalam sahur barokatan, fa inna fis suhuri, maka sesungguhnya di dalam sahur barokatan, terdapat keberkahan ya. Untuk kesunahan menyegerakan berbuka itu hadisnya ya, ahabbu ibadi ilayya, kata Allah. Ini hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling aku cintai adalah, ya, redaksinya, hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Jadi kesunahan untuk menyegerakan berbuka. Ini yang pertama kesunahannya. Wasani yang kedua, wasani yang kedua itu takhirus suhuri, yaitu mengakhirkan sahur yang tadi kita bahas. Ya. Jadi misalkan subuh itu kalau di sini mungkin jam 4.38 menit, maka kita sahur ya diakhirkan mungkin jam 4:10 atau ya pokoknya mendekati subuh gitu ya. Tapi jangan terlalu mepet ke subuh. Jadi akhirkan saja tapi tidak terlalu mepet ke subuh gitu ya. Wasalisu, dan yang ketiga itu tarkul hijri. Dari kesunahan
berpuasa adalah tarkul hijri ayil fahsyi, yaitu meninggalkan segala sesuatu keburukan yang buruk, ya. Minal kalami, dari berbicara, al fahsyi yang buruk, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna, gosip, bicarakan keburukan orang lain, dan berbicara yang tidak penting, ya, maka tinggalkan. Ini bagian daripada kesunahan berpuasa. Di sini ada fayasumu nasoim. Fayasumuna, maka berpuasa siapa soimu, orang yang berpuasa lisanahu, lisannya, anil kalbi, dari berbohong, ya, wal gibati, dan gibah, membicarakan keburukan orang lain, wa nahdzalika, dan semacamnya, ya. Terus ini ada tiga perkara kesunahan dalam berpuasa. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah takhirus suhuri, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga tarkul hijri, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang buruk, ya. Keterangannya bisa dari ucapan, bisa dari segala sesuatu yang itu sifatnya tidak baik, gitu, ya. Maka sebisa mungkin supaya puasa kita sah dan mendapatkan pahala puasa, maka kesunahan ini juga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sah puasanya tapi pahala puasanya tidak kita dapatkan karena kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan ketika kita sedang berpuasa. Dan seharusnya diteruskan ketika kita sudah tidak berpuasa. Maksudnya, ya minimal ketika kita puasa kita tinggalkan perkara-perkara yang buruk tersebut, ya. Adapun setelah berbuka, ya seharusnya kita teruskan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk tersebut, mungkin dari pembicaraan, dari sebagainya. Tapi ya minimal ketika sampai berbuka, mulai dari subuh sampai maghrib, kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, ya. Perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik menurut syariat. Jadi puasa kita agar sah secara syarat, secara syariat, maka kita harus mengetahui syarat, rukun, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adapun fadilah, adapun keutamaan, itu bisa kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban, setelah kita menjalankan syariat, ya. Keutamaan puasa misalkan ini itu. Tapi kalau puasa kita tidak sah secara syariat, ya, syarat rukun dan perkara-perkara yang membatalkannya tidak diperhatikan, maka itu juga menjadikan puasa kita, kewajiban kita tidak sah, apalagi kita mendapatkan keutamaan atau keutamaan dari berpuasa, ya. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui syarat, terus rukun atau fardu, perkara-perkara yang membatalkan puasa, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fadilah-fadilah orang yang berpuasa, keutamaan bulan Ramadan, ya. Untuk kita lebih tambah memotivasi diri kita untuk lebih giat beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini yang Allah sediakan begitu banyak pahala yang dapat kita raih, yang dapat kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Mungkin demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya kita ngaji bareng-bareng. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dikoreksi, mungkin secara pembacaan atau secara pemaknaan atau maksud daripada yang kita bahas mungkin bisa kita koreksi bersama, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi, saya niatkan belajar, kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan kita semua, khususnya menjadi kemanfaatan dalam puasa kita di bulan Ramadan pada tahun ini.
Mungkin demikian yang dapat kita bahas, kita kaji, kita ngaji bareng-bareng. Kita akhiri dengan doa per majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Dari saya kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.